Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi kami tentang mengambil judul literasi digital. Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat serta salam mudah-mudahan terimpah surahkan hariban baginda Rasulullah SAW. Salawat serta salam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan, masih dihindarkan dari wabah. Mudah-mudahan wabah penyakit yang melanda negeri kita mudah-mudahan selesai, dunia pendidikan kembali normal seperti semula, harapan kita. Amin. Langsung saja kita akan ke materi tentang literasi digital. Saya akan buka presentasinya dulu, membuka materi. Literasi digital. Tujuan dari sesi ini, di akhir sesi ini adalah akhir dari rangkaian kegiatan kita, kegiatan selama 10 hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah tutor berikan ilmu kepada kita bermanfaat untuk kita laksanakan, kita bagi dan tuangkan dalam dunia pendidikan ke anak didik kita. Di akhir sesi ini peserta mampu yang pertama itu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Kesepakatan bersama dari awal memang kita sebagai peserta semua kita telah punya komitmen dan kesepakatan bahwa yang pertama menghargai sesama peserta dalam peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan, kemudian tepat waktu. Keempat, berpartisipasi aktif. Kelima, fokus pada sesi belajar. Elaborasi pemahaman. Yang pertama, teknologi apa? Teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan? Yang kedua, sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK? TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Coba rating 1-5. Apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan? Ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Platform sumber daya sekolah atau Siaplah dan Arkas. Kemudian yang kedua, profil dan rapot pendidikan. Yang ketiga, 3A, platform guru, guru karir, dan guru belajar. 3B, platform guru mengajar. Mari kita kenali tiap produk. Platform teknologi sekolah penggerak, platform sumber daya sekolah atau SDS. Apakah platform
teknologi sumber daya sekolah, yaitu sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Perencanaan, skalabilitas, dan integritas data siaplah. Integritas proses end-to-end, rencana belajar, belanja, lapor. Pelaporan, pembelanjaan, tujuan dan manfaat. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran. Apa yang berada di Siplah dan Arkas pada platform teks sumber daya sekolah. Sebelumnya, Siplah, kurir, toko tidak ada ETA, pembayaran manual, BES terus harus ke bank. Arkas atau Markas, perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi dengan pembelanjaan pada Siplah. Sesudah Siplah, mitra pengiriman ekspedisi, ETA ongkir, mitra pembayaran virtual akun administrasi, Arkas atau Markas, perencanaan dan pelaporan pada Arkas, Markas terintegrasi dengan pembelanjaan pada Siplah. Kapan platform teks sumber daya sekolah mulai dapat digunakan? Di sini ada upgrade pada tahun 2021, kemudian ada pembelajaran mandiri, pembelajaran dalam kelas, kemudian pembelajaran dalam kelas, tatap maya, daring, karena selama ini sudah setahun lebih kita memang pembelajaran itu secara daring. Jadi mau tidak mau, kita suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus mengikuti kelas maya atau daring. Kemudian di Agustus 2021 platform teks SDS siaplah. November 2021 platform teks SDS Arkas Mark. Apakah platform teks profil dan raport pendidikan? Laporan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan raport mutu sebelumnya. Yang pertama, profil dan raport pendidikan menjadi. Yang pertama, satu, single score of thought sebagai dasar analisis perencanaan berbasis data dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis. Ketiga, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Keempat, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. Kelima, meningkatkan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Dimensi yang kelima adalah dimensi pengukuran pada profil dan raport pendidikan. Yang pertama, mutu dan relevansi hasil belajar murid. Yang kedua, pemerataan pendidikan yang bermutu. Ketiga, kompetensi dan kinerja
GTK. Keempat, mutu dan relevansi pembelajaran. Kelima, pengelolaan yang inspiratif, transparan, dan akuntabel. Terdiri dari indikator-indikator yang mengukur input, proses, dan output. Profil dan raport pendidikan yang pertama, profil satuan pendidikan bersifat diagnostik, digunakan untuk refleksi dari sekolah. Yang kedua, profil pendidikan daerah bersifat diagnostik, digunakan untuk refleksi diri pemerintah daerah. Ketiga, raport satuan pendidikan rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Raport pendidikan daerah rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan daerahnya. Apakah platform teks, profil, dan raport pendidikan? Adalah aplikasi berbasis web untuk memberikan wawasan yang berkomprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan, di antaranya kepala sekolah, kepala dinas. Platform teknologi sekolah penggerak, platform guru. Apakah platform Tech Guru? Aplikasi, yaitu aplikasi berbasis Android yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi atau karirnya dalam program sekolah penggerak. Platform Tech Guru mengajar, yang pertama platform asesmen siswa, platform perangkat ajar, yang ketiga platform teks guru, guru karir, fitur menggunakan video, fitur memberikan atau mendapatkan umpan balik, fitur pelatihan virtual. Tujuan dan manfaat untuk mendukung guru dalam proses mengajar sehari-hari sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Platform guru mengajar, platform asesmen siswa, sebuah fitur yang berisikan kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase tertentu untuk membantu guru mendapatkan data atau proses pembelajaran murid. Platform perangkat ajar, sebuah fitur yang berisikan kumpulan materi pengajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam mencari materi pengajaran yang sesuai dengan domain dan fase belajar yang diinginkan. Fiturnya menentukan, distribusi, mencari, menyimpan. Kemudian asesmen diagnostik, asesmen formatif, konten asesmen, kumpulan soal-soal dipetakan berdasarkan fase. Kemudian perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, buku teks, konten, perangkat ajar sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Contoh menggunakan platform Tech Guru mengajar. Yang pertama, platform asesmen siswa. Yang pertama tentunya asesmen yang paling relevan. Yang kedua, distribusikan ke para murid dan murid atau daring. Yang kedua, platform perangkat ajar. Guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Manfaat platform teks guru karir. Guru menampilkan hasil karya kegiatannya, contoh video, simulasi mengajar ke dalam platform guru karir. Yang kedua, guru mendapatkan penilaian atau masukan umpan balik atas kinerja
mengajar melalui mekanisme umpan balik 360 grade dari rekan sesama guru, juga kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang ketiga, guru akan dipasangkan dengan pelatih dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Contoh menggunakan platform Tech Guru Karir. Yang ketiga, video observasi kelas, mengunggah video, buat atau rekam video dengan mengajar, kemudian buka dan login ke YouTube dengan akun Belajar ID. Unggah video hasil rekam ke YouTube. 1, lalu unggah ke platform. 3B, umpan balik. Memberikan atau mendapatkan umpan balik, memberikan atau mendapatkan umpan balik untuk lanjut ke pelatihan virtual diperlukan minimal 5 umpan balik. 3C, pelatihan virtual. Pelatihan virtual, tentukan jadwal bersama pelatih untuk sesi pelatihan virtual melalui Google Meet. Kapan platform Tech Guru melalui dapat digunakan? Dari upgrade pembelajaran dalam kelas, pembelajaran mandiri komunitas. Ada tahun 2021, kemudian lembar kerja, kemudian kita susun jadwalnya di bulan Juli, kemudian Agustus, Oktober. Kementerian Pendidikan dan Sumari. Komponen platform SDS. Siaplah Arkas. Platform profil raport pendidikan. Profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, raport satuan pendidikan, raport pendidikan daerah, platform asesmen untuk guru, platform asesmen, platform perangkat ajar, platform guru karir. Tujuan manfaat, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah, memberikan gambaran dan diagnosa pada sistem pendidikan sebuah sekolah dan daerah, mendukung guru dalam proses mengajar sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Pengguna utama, kepala sekolah, bendahara, kepala sekolah, kemudian kepala dinas, guru. Kapan dapat digunakan? Sudah digunakan pemutakhiran siplah di bulan Agustus 2021. Terbuka secara parsial di Juli 2021, terbuka secara keseluruhan di Desember 2021. Kemudian Juli 2021, pemutakhiran di bulan Agustus dan Oktober 2021. Kriteria minimal perangkat Windows versi 7 di atasnya minimal ya, minimal dia Windows 7 ya, Windows 7 di atasnya memiliki web browser Chrome, Firefox dan sebagainya. Windows versi 7 ya, core rata-rata yang ada, jadi perangkat yang di dalamnya minimal Windows 7 yang tentunya di dalamnya juga mendukung untuk webnya, browser, Chrome, YouTube, semuanya sudah mendukung. Kemudian Android itu 8. Kalau untuk Android dia memiliki minimal
RAM 8 di atasnya. Windows versi 7 memiliki web browser Chrome segala bagian. Rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, durasi mengerjakan adalah 7 menit. Oke, itu materi pada hari ini tentang literasi digital. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paling tidak sedikit bisa dipahami untuk menjawab tentang tantangan yang selama ini kita lakukan di dunia pendidikan, karena kita sudah siap tidak siap, mau tidak mau harus sudah menguasai IT. Jadi harapan saya dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk melek teknologi. Yang kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Pak Endi. Pak Endi. Ya Pak. Enggak. Mungkin saya yang pertama untuk bertanya Pak. Iya. Jadi platform yang Bapak sampaikan tadi itu mungkin akan berlaku untuk tahun ajaran baru ini Pak ya? Iya. Oh ya begitu. Kemudian Pak yang saya mau tanyakan, selama ini platform apa yang sudah digunakan di sekolah Bapak, dan apakah ada kendala Pak mengenai platform yang sudah digunakan selama ini di sekolah Bapak? Oke, cuma itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pos. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Tiap sekolah itu berbeda. Jadi begini Pak, setiap situasi dan kondisi daerah itu tidak bisa diambil kesimpulan bahwa permasalahannya sama. Tergantung di daerahnya. Yang pertama kendala, karena kita sudah menggunakan IT, hampir semua siswa sudah menggunakan HP, kemudian laptop untuk termasuk kita memberikan tugas-tugas kita berikan melalui daring online. Nah, kendalanya adalah kadang-kadang pada sistem yang pertama. Kemudian setelah itu terkendala oleh sinyal, Pak. Sinyal kadang di satu daerah pun tidak sama sinyalnya, ada yang bagus, ada yang tidak. Kemudian kita kalau terkendala sinyal, jalan keluarnya adalah bagi yang memang terkendala itu kita kasih waktu. Kalau memang kendalanya adalah di Android-nya atau laptopnya yang bermasalah, yang karena tidak sesuai dengan spek tadi, yang minimal Core 7 lah, itu di atas itu, atau HP yang RAM-nya 8, itu bisa kita siasati melalui luring. Luring istilahnya datang ke sekolah hanya ngambil tugas. Hanya beberapa, ngambil tugas dari guru tersebut, kemudian dibawa pulang, dikerjakan di rumah, dan dibawa. Atau memang kita fasilitasi, kalau ada berapa itu orang, kita fasilitasi, kita data berapa yang terkendala masalah itu. Kita siapkan di sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Itu aja, itu Pak. Ada lagi Pak? Cukup Pak, terima kasih. Oke Pak. Oke, saya kira cukup untuk paparan materi literasi digital pada kesempatan kali ini. Untuk
Pak Gustaf, Pak Syahid, dan Pak Pos, terima kasih banyak atas kerjasamanya, bantuannya. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih. Kita tutup pada sesi kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.